Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Putri Sabila Maharani. Saya dari mahasiswa Universitas Semarang, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan program studi Ilmu Komunikasi. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai pernikahan dini. Sebelum dilanjut, perlu diketahui bahwa dalam video kali ini itu sebagai penyuluhan mengenai bahaya akan pernikahan dini atau pernikahan anak di bawah umur. Dan dalam video kali ini saya akan membahas mengenai mengapa pernikahan dini atau pernikahan anak di bawah umur itu berbahaya serta apa saja sih dampak. Mungkin sebagian dari kalian sudah mendengar atau mungkin sudah paham mengenai apa itu pernikahan dini. Nah, pernikahan dini itu adalah sebuah istilah perkawinan atau pernikahan yang dilakukan pada anak yang masih di bawah umur. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana pada undang-undang ini batas umur untuk melakukan perkawinan untuk pria minimal adalah 19 tahun dan untuk wanita minimal adalah 16 tahun. Nah, namun sudah direvisi yaitu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa batas umur perkawinan disamaratakan baik bagi pria maupun wanita untuk melakukan perkawinan minimal adalah 19 tahun. Itu artinya adalah bahwa pernikahan dapat dilakukan jika usia masing-masing pasangan di atas 19 tahun atau minimal 19 tahun. Di Indonesia sendiri tidak sedikit terdapat kasus-kasus mengenai pernikahan yang dilakukan pada anak di bawah umur. Nah, pernikahan dini ini dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor pendorong. Di antaranya adalah mulai dari faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor pergaulan, serta faktor adat istiadat. Nah, dari beberapa faktor pendorong yang sudah saya jelaskan tadi, juga terdapat suatu hal yang menjadi faktor pernikahan dini ini itu bisa terjadi, yaitu terjadinya suatu kecelakaan, benar banget, yaitu hamil di luar nikah, yang mengharuskan pasangan untuk segera menikah walau belum cukup usia. Lalu apa saja sih Kak dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini ini? Nah, dampak yang ditimbulkan dari terjadinya pernikahan dini ini adalah dapat berdampak pada kesehatan baik secara fisik maupun secara mental. Dari segi kesehatan fisik, kehamilan di usia remaja berpotensi untuk meningkatkan resiko kesehatan baik pada wanita maupun pada bayinya. Hal ini dikarenakan tubuh wanita yang masih muda belum siap untuk hamil maupun untuk melahirkan, serta bayi yang dilahirkan pun adalah bayi prematur, yaitu bayi yang lahirnya memiliki berat badan lebih rendah karena bayi tersebut belum siap untuk dilahirkan. Nah, untuk dari segi kesehatan mental sendiri, pernikahan pada usia dini biasanya sering menyebabkan kesehatan mental pada wanita menjadi terganggu. Wanita muda rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau bisa disebut sebagai KDRT, dan mereka belum mengetahui bagaimana caranya mereka dapat keluar dari situasi tersebut. Nah, bukan terjadi pada wanita saja, namun juga pada anak yang beresiko menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Ini dapat dibuktikan dengan anak menjadi saksi mata kasus kekerasan dalam keluarganya di saat dia masih dalam tahap pertumbuhan dan juga perkembangan. Ini membuat anak menjadi mengalami berbagai kesulitan dan anak menjadi beresiko untuk menunjukkan perilaku sikap nakal hingga depresi. Nah, dari pembahasan mengenai pernikahan dini atau pernikahan pada anak di bawah umur, dilihat baik dari segi faktor pendorong maupun dari dampak-dampak yang ditimbulkan, dapat disimpulkan bahwa pernikahan seharusnya dapat dilakukan jika usia memenuhi standar aturan yang sudah ditentukan, yaitu di atas 19 tahun.
Mengingat bahwa dampak yang diberikan setelah melakukan pernikahan di bawah umur dapat mengganggu kesehatan baik dari segi fisik maupun dari segi mental. Untuk itu, pendidikan serta pengetahuan mengenai hubungan pernikahan sangat penting terutama bagi anak dan remaja. Hal ini untuk meyakinkan bahwa menikah seharusnya dilakukan di usia yang tepat dan menikah seharusnya bukan atas dasar paksaan dari berbagai pihak termasuk orang tua. Dan menikah dini bukan sebuah jalan keluar atau solusi untuk dapat keluar dari garis kemiskinan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan dalam video penyuluhan ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.